Saudara-saudariku terkasih, damai Kristus. Tuhan Yesus tinggal di hati kita. Berkah dalam. Kita bertemu lagi dalam renungan harian, Rabu 30 September 2020. Bersama saya, Dudung Uban dari Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Hari ini kita akan membaca kitab suci serta merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami untuk menerima sabda-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk dapat melakukan sabda-Mu dalam karya hidup kami, serta perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita masuk ruang hening untuk merenungkan sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang hal mengikuti Kristus. Sabda Yesus pada hari ini sangat tegas dan keras, seolah kita dihadapkan pada situasi yang tidak manusiawi. Namun, justru dengan jawaban Yesus dalam perikop Injil hari ini, kita orang Katolik seolah berhadapan dengan Yesus secara langsung
bertatap muka dengan Dia. Dan kita mewakili 3 orang yang hendak mengikuti Yesus, seperti perikop di atas. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita agar tidak mengejar kenikmatan duniawi, berani menyangkal diri, berani menerima konsekuensi, berani memikul salib setiap hari. Menjadi pengikut Kristus harus mau keluar dari situasi yang nyaman, sehingga kita lebih fokus kepada karya kasih. Mengutamakan keinginan roh yang menghidupkan daripada keinginan daging yang mematikan. Mengikuti Yesus berarti rela kehilangan nyawa. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang layak kita pertahankan dalam dunia ini. Mengikut Yesus berarti kita tidak pernah malu karena nama Tuhan. Saat ini pun masih ada orang yang malu mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus di depan banyak orang karena takut akan risikonya. Saudaraku terkasih, marilah kita yang telah dibaptis, yang telah berikrar untuk menjadi pengikut Kristus, tidak mengejar jaminan jasmani, lebih mengutamakan panggilan Tuhan, berkonsentrasi pada karya-karya Tuhan. Dengan demikian, dalam berkarya, kita akan selalu mendapat pendampingannya. Saudaraku, ada ungkapan sederhana bagi kita semuanya. Dadi wong Katolik iku kudu owah yen pingin awoh. Jadi orang Katolik itu harus berubah jika ingin berbuah. Berubah dari kebiasaan-kebiasaan kita di zona nyaman. Berubah dari cara hidup menurut kedagingan dan hidup menurut roh. Dengan demikian, kita akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu hari ini yang sangat tegas kepada kami untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati. Semoga kami semakin mengimani dan mengikuti-Mu sesuai dengan rencana-Mu dan bukan berdasar atas keinginan dan harapan kami semata. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.